Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 45, wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian mereka para binatang itu ada yang berjalan dengan 2 kakinya, dan sebagian mereka ada yang berjalan dengan 4 kakinya. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lihat di sini syahidnya, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Jadi kita tercipta dari air, hewan juga tercipta dari air gitu ya. Dan segala sesuatu hidup pun karena air. Makanya Allah mengatakan wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu jadi hidup. Tidakkah mereka beriman? Logikanya begini, ikhwan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan kepada kita, secara otomatis bumi akan gersang. Ketika bumi gersang, nggak akan ada yang hidup di atas bumi ini. Tidak padi, tidak biji-bijian, tidak buah-buahan. Ketika kemudian tidak ada biji-bijian, tidak ada buah-buahan, apa yang antum makan? Kelaparan yang ada. Ketika kelaparan, mati kita. Kalau sudah mati, jangankan lagi menikah. Belum menikah saja orang kelaparan bisa mati. Karena ketika orang kemudian mati dan tidak sempat menikah, macam mana akan punya keturunan? Dari situ akan binasa semua manusia kan. Dengan tetesan-tetesan air saja mengakibatkan kehancuran satu alam semesta ini. Kalau seandainya bertahun-tahun tidak turun hujan, kemudian sungai pun tidak ada airnya, sumur tidak ada airnya, telaga pun tidak ada airnya, dari mana kita kemudian? Jangan cerita minum, makan aja dari air. Karena yang menumbuhkan biji-bijian itu juga air kan gitu. Yang menumbuhkan buah-buahan juga air. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan itulah macam-macam jadi kue, macam-macam jadi gorengan, macam-macam yang kita makan. Kalau tidak ada air, mungkinkah kita makan bakwan? Mustahil. Ya. Mungkinkah kita makan nasi? Nggak ada yang bisa makan, mati semuanya. Makanya kemudian air itu asasul haya. Air yang ada depan kita itu adalah asas kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat air ini luar biasa, ikhwan. Ketika Allah memberikan nikmat berupa air yang berupa hujan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit itu biqadar, sesuai kadar yang dihajatkan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 18 Allah mengatakan, dan kami turunkan dari langit itu air sesuai dengan kadar. Fa askannahu fil ardi. Lalu air yang kami turunkan itu kami endapkan di bumi. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Kalau kami mau hilangkan bisa saja, kata Allah. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air itu dengan kadar yang dihajatkan manusia. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan hujan terus menerus, tenggelam bumi ini. Kalau hujan enggak dihentikan terus hujan, enggak ada daratan, ikhwan. Yang ada semua jadi lautan lah. Contoh saja kemarin satu hari hujan, satu hari satu malam, di mana-mana banjir kan. Mana-mana banjir. Bahkan di tiban kampung kemarin anak-anak tuh masuk ke Solokan sampai sekarang Allah alam udah ketemu belum tuh. Usia 3 tahun, anak yatim. Ya, ibunya lagi kerja, anaknya main-main katanya dengan kakaknya, pleset masuk ke sungai, ke Solokan. Dari kemarin dicari itu, wallah alam sekarang udah ketemu tuh.
Ya. Karena banjir itu di sana tuh. Saya dengar di Bengkong mana juga banjir itu. Itu baru 1 hari 1 malam. Kalau 1 bulan lah berhenti hujannya juga. Tenggelam Batam ini. Percuma drainase itu. Ya, mau sebesar apapun parit kalau hujannya 1 bulan kayak kemarin tenggelam Batam ini. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di satu sisi di daerah mana menjerit sekarang karena nggak ada hujan. Gitu ya. Kita ini kehujanan sampai banjir, di daerah lain pula menjerit-jerit minta hujan. Ya. Artinya di sini bahwa salah satu nikmat Allah itu apa? Allah itu menurunkan air sesuai dengan kadar yang dihajatkan manusia. Tidak berlebihan menurunkan hujan sehingga menenggelamkan bumi. Ya tidak juga kemudian sedikit yang diturunkan akhirnya bumi ini jadi gersang. Tapi Allah stabilkan tuh supaya jangan ada kegersangan, jangan pula ada kebanjiran. Ya. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita dengan nikmat air ini. Karena manusia tidak sanggup menciptakan air. Membendung air yang Allah turunkan saja tidak sanggup. Oh ada ustadz yang bisa membendung, siapa? Pawang-pawang hujan, dusta pawang hujan itu mana bisa dia mendung air gitu. Ya. Pawang hujan itu pendusta. Tidak ada yang benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in." Dalam surah Al-Mulk ayat 30 kan. Katakan ya Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberi air yang mengalir itu? Kalau Allah keringkan air, siapa yang bisa mendatangkan air? Tidak bisa. ATB aja di Batam kalau telaganya surut sudah sibuk gitu. Karena tidak bisa kita ini mencegah adanya air atau mencegah tidak adanya air. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak sanggup menciptakan air. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70, "Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Pernahkah kamu memperhatikan air yang kau minum itu? Pokoknya antum minum nih, minum kopi, minum apalah. Pernahkah antum berpikir, kata Allah, memperhatikan air minum yang antum minum itu? Mau teh, mau kopi, mau air mineral gitu ya. Allah mengatakan, pernahkah kamu perhatikan air yang kau minum itu? Kamukah yang menurunkan air dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikan semua air di alam semesta ini asin. Lalu kenapa kamu tidak bersyukur? Lihat, kalau Allah mau umpamanya diturunkan hujan tapi rasanya semua asin kayak air lautan, gimana rasanya kan itu? Tapi tidak pula, Allah turunkan ada yang asin, ada yang tawar kan itu. Dan itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemudian juga turunnya hujan, turunnya air dari langit yang merupakan sumber, karena kan air di bumi itu sumbernya dari hujan. Semua air yang ada di bumi ini semua sumbernya dari hujan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 21, "Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu thumma bahijun fatarahu musfarran thumma yaj'alu khitaman inna fi dhalika la dhikra liulil albab." Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya air dari langit itu menjadi sumber-sumber air yang ada di bumi. Jadilah sungai, jadilah telaga, jadilah pantai kan gitu. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang berbagai macam warnanya, lalu menguning, lalu kami melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai,
Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, memperkuat saja ayat 53, huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir berdampingan, yang ini tawar, yang ini segar, dan yang lainnya asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa air hujan itulah sumber air yang ada di bumi. Makanya Allah jadikan sumpah kan dalam surah At-Tariq itu. Was-sama'i dzati ar-raj'i. Dan langit itu demi langit yang mengandung hujan, karena memang sumber air dari langit masalahnya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rizki kalian. Dengan turunnya hujan itulah jadi rizki itu. Akhirnya jadi tumbuh-tumbuhan, jadi tanam-tanaman, jadi hutan, jadi taman, jadi kebun kan itu ya. Kemudian dari situ keluar biji-bijian, buah-buahan, dedaunan, akar-akaran, yang sebagian jadi obat, sebagian jadi makanan, sebagian macam-macam, akhirnya dibisniskan, dijual, didagang, akhirnya kaya raya. Semua rizki itu dari langit itu. Wa fis sama'i rizqukum. Ya. Tetapi walaupun demikian, di antara keajaibannya adalah tidak ada yang tahu kapan turunnya air dari langit. Dan itu perkara gaib. Ya, tidak bisa menebak-nebak ini mau hujan, ini enggak hujan kan itu. Oh enggak Ustaz, nampak ini mendung mau hujan. Belum tentu mendung hujan. Kadang-kadang panas pula hujan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Luqman ayat 34 itu. Allah mengatakan apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Sesungguhnya di sisi Allah itulah pengetahuan tentang kapan kiamat, dan di sisi Allah pula pengetahuan kapan hujan. Kita tidak tahu kapan hujan, kapan tidak hujan. Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena itu termasuk mafatihul ghaib namanya, kunci-kunci kegaiban. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sanggup menyingkap ilmu Allah Subhanahu wa taala hatta sampai ke masalah hujan sekalipun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun demikian antum harus pahami bahwa air itu satu di antara tentara-tentara Allah. Air itu salah satu junudullah, tentara Allah. Lihat bagaimana Fir'aun ketika ala fil ardi, sombong dan congkak di permukaan bumi, dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Oh, kata Allah, kaulah Rabb yang paling tinggi, kami tenggelamkan. Fa aghraqnahu, kami tenggelamkan Fir'aun wa junudahu, bahkan tentara-tentaranya. Mana yang mengaku Tuhan yang paling tinggi itu? Tenggelam dengan air. Mana Tuhan yang mengaku itu? Kalau memang dia Tuhan, enggak mungkin dia tenggelam dengan makhluknya. Karena Tuhan itu kan khalik, sementara lautan itu makhluknya. Masa makhluk menenggelamkan Tuhan? Ini gimana ceritanya? Berarti kan dia bukan Tuhan. Dia sama makhluk, makanya sama ditenggelamkan. Yang Tuhan itulah Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan lautan untuk menenggelamkan Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun. Dari sini kita tahu bahwa air itu adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat adanya banjir bandang, adanya tsunami, dan begitu seterusnya yang memakan jiwa bukan ratusan bahkan ribuan. Harusnya kita lebih memahami bahwa itu adalah tentara Allah. Sekonyong-konyong Allah bisa mendatangkan tentaranya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka intinya adalah air itu adalah tanda-tanda besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bentangkan sedikit soal air. Air ini ikhwan, dalam Islam adalah alat untuk bersuci. Dalam Islam itu air digunakan alat bersuci. Makanya Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Dan Allah telah menurunkan kepada kalian dari langit itu air untuk supaya kalian bersuci, membersihkan diri kalian. Orang junub mandi, akhirnya hilang junubnya. Orang hadas wudu, akhirnya hilang hadasnya, kan itu. Jadi baik membersihkan hadas besar atau hadas kecil, atau membersihkan najis yang ada di badan, atau membersihkan kotoran-kotoran dalam badan kita, daki-daki, kotoran-kotoran, semua menggunakan air. Coba kalau antum umpamanya lihat tuh, siapa itu yang dakwah ke pedalaman, kan itu kan, kemudian mendapatkan orang yang enggak mandi di dalam pedalaman tuh, baunya kayak apa coba? Jangankan cerita orang pedalaman, antum aja jangan mandi sebulan. Mungkin tak mau lah, mau di sampingan ngaji kayak gitu. Udah kecil nih, enggak mandi sebulan nih, kan itu. Enggak usah ngaku enggak mandi pun udah tahu enggak mandi dia. Ya. Artinya bahwa air itu bisa membersihkan, karena hanya satu-satunya yang bisa membersihkan badan itu air. Dengan apa coba antum bersihin? Dengan tisu kering? Enggak bisa juga. Tisu basah ada airnya. Kan itu ya. Tetap harus dengan air. Dengan apa? Dengan tanah antum guling-guling makin kotor. Ya. Jadi air itu bisa membersihkan badan, bisa membersihkan pakaian gitu ya. Bisa membersihkan rumah, ngepel. Bahkan dengan air itu pula kita bisa bangun rumah. Orang kalau bangun rumah nggak ada air, semana tuh? Aduk semennya pakai apa tuh? Apa nggak jatuh semua? Bata pun kalau nggak pakai air nggak bisa juga jadi bata kok. Jadi memang air ini luar biasa gitu ya fungsinya. Nah, salah satunya ada alat untuk bersuci. Ya. Makanya karena air ini kan hajat manusia luar biasa kepada air itu, sampai-sampai Islam itu mengharamkan tidak boleh memiliki air. Nggak boleh air itu dimiliki seorang pun. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Orang-orang muslim itu berserikat dalam 3 perkara. Al-ma'u air, wal kala'u rumput, wan nar api. Ini berserikat. Gak bisa saling memiliki. Walaupun pendapat ahli fikih, ya, maksud kalimat tidak boleh memiliki di sini, maksudnya kelebihan air. Kalau antum punya sumur, kemudian antum sudah berlebih dengan kegunaan sumur itu, tiba-tiba ada tetangga minta air, tidak boleh antum halang-halangi. Ya, karena antum sudah cukup dengan dalam 1 hari dengan disedot sanyo 1 tangki itu sudah cukup, kan masih banyak air dalam sumur itu. Kalau tetangga minta, jangan kemudian antum halang-halangi. Kalaupun seandainya kemudian minta bayaran itu bukan karena airnya, tapi karena jasanya. Mungkin antum nyuruh orang buat sumur, habis itu kemudian bayar listrik lagi karena nyedot dengan sanyonya, kemudian tampungannya, kemudian baru dialirkan ke orang. Itu bayar jasa, bukan karena jual air gitu maksudnya. Karena air tidak boleh dimiliki masalahnya. Karena manusia berhajat dengan air. Karena manfaat air itulah sirrul hayat tadi ya, rahasia kehidupan manusia. Rahasia kehidupan manusia, tanpa air orang bisa mati. Dan hitungannya tidak lama kalau orang tidak minum. Tapi kalau orang masih bisa minum, tetapi mungkin tidak ada makanan, ya masih lama lah dia bertahan hidup tuh. Tapi kalau hanya dikasih makanan nggak ada air, hitungannya nggak lama tuh. Balik keselak gitu. Cepat matinya. Gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara yang kita saksikan di bumi ini, di antara manfaat air itu kan, tadi dikatakan air itu untuk bersuci. Makanya lihat bagaimana kemudian Nabi SAW apabila berdoa dalam iftitah salat. Iftitah salat kan, ada lafaz iftitah salat itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbil abyad nadas, Allahumma ghsil. Kan di sini ada kalimatnya, Allahumma ghsil khotoyaya
Kama gimana? Allahumma ighsil khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, kan ada kata-kata seperti itu. Dalam ya Allah bersihkanlah kesalahanku bil ma dengan air. Kemudian wassalji wal barad dengan salju. Salju juga ada kandungan air. Ya. Wal barad dengan embun-embun juga air kan gitu. Ya. Artinya di sini dalam doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW kepada kita ataupun dalam doa ketika sholat jenazah juga sama kan, di mana Rasul mengajarkan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzalahu wa wasi madkhalahu wagsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, di sini juga ada kata-kata ya Allah mandikan dia dengan air gitu ya, dengan air, salju dan embun gitu ya. Ketika kemudian air ini sebuah hal yang luar biasa sampai dijadikan doa. Dijadikan doa bagaimana air itu juga bisa membersihkan bukan hanya kotoran badan tapi kotoran yang dibuat oleh dosa-dosa kita. Ketika Nabi SAW bicara tentang fadlul wudu, keutamaan wudu, apa kata Nabi SAW? Akan keluar dari setiap tetesan air wudu itu kesalahan kita. Jadi air itu yang membawa dosa tuh. Bayangkan luar biasanya air yang menghabiskan dosa kita. Bagi orang berwudu itulah air itu. Setiap tetesan air wudu itu menghilangkan dosa. Sebagaimana kalau ketika sholat dalam posisi ruku dan sujud, itulah dosa kita rontok. Ya. Makanya kalau antum sholat perpanjanglah ruku dan sujud itu, karena di situ rahasia diampuni dosanya. Kata Rasul, ketika Anda ruku disitulah berjatuhan dosa-dosa kita, dan waktu sujud juga berjatuhan dosa-dosa kita. Tapi ketika wudu berjatuhannya dosa-dosa kita itu di bawah air tuh, setiap tetesan air itu kan. Jadi sampai kemudian lihat manfaat air itu sampai membawa dosa dan menghilangkan dosa dengan tetesan-tetesan air wudu. Luar biasa air itu ya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila Al-Qur'an mempermisalkan kelembutan hati seseorang, itu dipermisalkan dengan air juga tuh. Tsumma qasad qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, ya, wa minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Lihat, kemudian hati orang Yahudi itu keras, hati orang kafir itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal batu saja masih terpancar air itu, atau terbelah kemudian terpancar padanya sungai-sungai dan air-air. Jadi sampai Allah mempermisalkan hati-hati yang hidup itu gara-gara terpancar air dari batu, menunjukkan bahwa air itu luar biasa sampai dijadikan permisalan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya karena manfaat air itu luar biasa besarnya, sampai kemudian Islam ini agama kita ini sampai membuat kaedah, ya, untuk jangan sampai kemudian kita tidak bersyukur akan nikmat air dengan cara apa? Mengeruhkan air umpamanya, merusak air. Nggak boleh dalam Islam. Makanya ada larangan tidak boleh kencing di air. Nggak boleh itu. La yabulanna ahadukum fil ma'i ar-raqid kan ya. Tidak boleh salah seorang di antara kalian kencing di air yang tenggenang kan. Kemudian kau wudu pula di situ atau mandi di situ. Dilarang, tidak boleh kencing dalam air kan itu. Karena itu bagian daripada merusak air masalahnya. Ya, jadi karena itu bisa memadorotkan, la darara wala dirar. Jangan sampai membawa madarat kepada diri sendiri atau jangan sampai membawa madarat kepada orang lain. Ya, jadi Islam sampai mengatur soal air ini dan disuruh untuk menjaga karena dia adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ada kaitannya juga dengan air, wal ardi dzatis sada, dan bumi dzatis sada. Sad itu artinya pecah sebenarnya. Sad itu artinya pecah, retak. Ya, disebut sada itu. Karena ketika kemudian air itu yang turun dari langit menimpa bumi, yang tadinya tanah itu gersang, tiba-tiba kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan, dan tidak mungkin tumbuhan tumbuh kecuali harus belah dulu tuh bumi itu
untuk memberikan jalan tumbuh-tumbuhan tumbuh. Ya, kalau tidak, buminya tidak belah, cemana tumbuhan akan tumbuh dari dalam bumi itu? Dia sebelah dulu. Ya. Jadi as-sad itu artinya belah artinya. Dengan belah itulah akhirnya tumbuh-tumbuhan. Akhirnya dengan tumbuh-tumbuhan itulah maka berbagai macam tumbuh-tumbuhan beraneka ragam rasa, beraneka ragam warna, beraneka ragam bentuk tumbuh-tumbuhan yang tinggi, yang rendah, yang pendek dan begitu seterusnya, menjadikan tanda-tanda kuasa Allah yang kita bisa saksikan di alam bumi yang kita pijak ini. Bagaimana dengan tumbuhnya dari bumi ini mengingatkan kita kepada hari kebangkitan. Kalau yang mati saja tumbuh-tumbuhan bisa hidup dengan air hujan, berarti Allah sanggup juga membangkitkan kita dari kematian kita. Wal ardi dzatis sada. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu laqaulun fasl. Sungguh Al-Qur'an itu benar-benar pemisah antara hak dan yang batil. Kalau ada masalah kita ini dalam sebuah permasalahan, kemudian datang orang mengatakan ini ayatnya, berarti sudah terpisahkan mana hak mana batil. Jangan lagi mencari-cari alasan. Kalau sudah Quran datang, sami'na wa ata'na. Karena itu pemisah antara hak dan yang batil. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian bermasalah dengan sebuah permasalahan, syai' ini kan nakirah, umum gitu ya. Baik masalah agama, baik masalah dunia. Kalau kalian pusing cari solusi, kembali kepada Allah Al-Quran atau kembali kepada Rasul hadis. Dan dua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Quran itu pemisah, pemutus. Kalau sudah Quran, maka antum tidak boleh ragu-ragu. Di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW meminang salah satu sahabiah namanya Zainab bintu Jahsin untuk Zaid ibn Harithah anak angkatnya. Keluarganya tidak terima karena Zaid ini kan mantan budak ini merdekakan. Secara garis nasab tidak imbang karena Zainab bintu Jahsin ini nasabnya orang kaya, ya punya nasab yang tinggi lah. Kalau zaman dulu kan nasab diperhitungkan. Di zaman dulu, zaman jahiliyah itu ya. Mereka nasab itu salah satu bentuk yang dibangga-banggakan. Makanya mereka suka berbangga dengan nasab. Sementara Zaid ini kan budak gak punya nasab. Udah hitam yang gak punya nasab. Kemudian dimerdekakan oleh Rasul, diangkat jadi anak angkat. Setelah dewasa kemudian dilamarkan dengan Zainab bintu Jahsin. Keluarganya menolak, tak mau. Ya, maka turunlah ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan kalau sudah Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, ada bimbang pula dalam hatinya. Tidak boleh. Kalau sudah Allah dan Rasulnya memutuskan, tidak boleh ada kebimbangan. Karena bimbang itu bagian daripada maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulnya, maka dia sudah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ketika turun ayat ini, maka semua keluarga Zainab mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika Quran turun, enggak boleh dari kebimbangan, harus ikut. Makana innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang yang beriman itu kalau sudah diajak untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka kata kunci mereka sami'na wa ata'na. Karena kalau sudah Quran itu qaulun fasl, innahu laqaulun fasl. Quran itu adalah pemisah, hujah yang kuat. Kalau sudah ada Quran jangan ditolak. Ya. Ini Qurannya, sami'na wa ata'na. Wa ma huwa bil hazl, dan Quran itu bukan main-mainan. Quran itu bukan sendau gurauan, bukan. Quran itu berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Tidak sebagaimana Taurat yang sudah dirubah-rubah orang Yahudi. Tidak pula dengan Injil yang sudah banyak versi, sampai 40 versi belum disepakati 4 Injil. Tapi sudah banyak kemudian catatan-catatan manusia yang masuk pada firman Allah Azza wa Jalla. Macam mana kemudian firman yang sudah berbaur dengan catatan manusia akan jadi solusi?
Hanya satu-satu kitab langitlah yang tidak pernah bercampur ucapan manusia dalamnya adalah Quran. Ya, karena Quran itu bukan permainan, bukan sedau gurau. Kalau kitab-kitab yang lain mungkin, karena banyak ucapan manusia masuk di situ masalahnya. Sehingga sudah bercampur mana firman Allah, mana firman manusia kan itu. Tidak bisa jadikan solusi. Tapi Quran itu tetap sama isinya. Antum baca Quran di sini, antum baca Quran di sana, antum beli Quran di sini, antum beli Quran di mana-mana pun di dunia ini, isinya ya itu-itu saja. Tidak ada perbedaan, satu huruf pun tidak loncat dari tempatnya. Karena Quran itu bukan main-main. Quran itu firman Allah. Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Ya, Quran itu bukan main-main. Karena orang-orang jahiliyah menganggap Quran itu asatirul awalin. Itu dongengan orang-orang dulu itu. Sengaja itu disadur oleh Muhammad kemudian dibentuk jadi Quran. Bukan asatirul awalin. Bukan dongengan orang dulu. Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa bil hazl. Ya, tapi lihat, innahum yakiduna kaida. Mereka hendak membuat makar terhadap Al-Quran. Ya. Dan di negeri dulu yang pertama kali membuat makar terhadap Al-Quran itu orang-orang Inggris. Mereka merubah-rubah lafaz dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun diganti qul ya ayyuhal mu'minun katanya. Kalau bahaya ikhwan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang kafir, saya tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Sekarang diganti kafirun jadi mukminun juga. Qul ya ayyuhal mu'minun la a'budu ma ta'budun. Gimana ceritanya? Hei orang yang beriman, aku tidak menyembah apa yang kau sembah katanya. Jadi lafaz kafir dirubah menjadi lafaz mukmin coba kan. Itulah orang-orang kafir hendak membuat makar terhadap Al-Quran tuh. Ataupun dulu di Libya ada Quran yang menghilangkan kalimat kul. Dicetak lagi. Jadi kul huwallahu ahad, enggak ada kulnya. Langsung aja huwallahu ahad. Allahus samad. Jadi setiap kata kul dalam Quran hilang. Alasannya apa? Karena kul itu khitab bagi orang yang hidup. Katakan hai Muhammad. Muhammad dah mati. Enggak perlu lagi dikatakan. Dibuang semua kalimat kul. Nah, ini kan main-main dengan Quran. Mereka hendak membuat makar kan dengan Quran tuh. Tetapi fakidu kaida. Kata Allah, aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Bukan kalian saja. Quran itu dijaga dari Lauhil Mahfuz, dijaga dari dada-dada kaum muslimin, sehingga kalaupun ada kekeliruan pasti langsung diketahui itu. Betapa banyak orang-orang kafir berusaha kemudian menyelewengkan dari terjemahan kan, terjemahan Quran itu. Supaya orang awam yang ketika belajar Quran kemudian memahami terjemahan itu dengan salah. Tapi betapa banyak ketika dari barat keliru terjemahan, dari timur langsung ada klarifikasi. Ini enggak benar kan itu ya. Karena Quran itu dijaga. Wa akidu kaida famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Maksudnya memberikan kesempatan kepada mereka. Mungkin boleh jadi mereka mau bertobat ya. Tapi boleh jadi penangguhan itu dalam bentuk istidraj. Sengaja mereka dibiarkan, tetapi nanti akan ada azab yang Allah berikan kepada mereka lambat ataupun laun. Tidak di dunia ya di akhirat. Wallahu alam. Ini